Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini, Ibu mendapatkan materi struktur organisasi sekolah dan kebijakan sekolah. Sebelum Ibu lanjut ke struktur sekolah, Ibu akan menjelaskan tentang sejarah dari SMP Swadhyaya Seni Ukir Penarungan. Kenapa sampai ada SMP Swadhyaya Seni Ukir Penarungan? Awalnya di tahun 1964, para tokoh-tokoh masyarakat di Penarungan mendirikan sekolah untuk tingkat SMP yang bernama SEMEP. SEMEP itu sekolah menengah ekonomi pertama Swadhyaya, seperti itu. Jadi yang kemudian berkembang pada tahun 1976 itu dirubah menjadi SMP, Sekolah Menengah Pertama Swadhyaya, di bawah Yayasan Pendidikan Swadhyaya yang diketuai oleh Perbekal pada saat itu. Nah, sampai sekarang pun masih ketua yayasan diketuai oleh Perbekal. Nah, dari tahun 76 bersesuai dengan perjalanan waktu sampai dengan tahun 2000 SMP Swadhyaya Seni Ukir SMP Swadhyaya tersebut ditambahkan program plusnya, yaitu keterampilan seni ukir, dan pada saat itu juga ada seni batik. Nah, sehingga namanya dirubah menjadi SMP Swadhyaya Seni Ukir. Jadi sejak tahun 2000 SMP Swadhyaya Seni Ukir ini menerima siswa. Awal pertama tahun 2000 tersebut ada siswa sekitar 50 orang. Jadi kalian bisa membayangkan pada saat itu tahun 2000 kalian mungkin belum lahir. Pada tahun 2000 tersebut ada siswa ukir yang pertama mendapatkan program ukir itu sekitar 50 orang. Sehingga sampai tahun 2021 saat ini itu sekitar 21 tahun telah berjalan SMP Swadhyaya Seni Ukir ini. Jadi dengan keterampilan plus ukirnya, yang untuk putra kemudian yang untuk putri dikasih plus menjarit. Nah, itu yang bisa Ibu jelaskan sejarahnya. Nah, nanti kemana kalian setelah tamat SMP Swadhyaya Seni Ukir ini? Nah, setelah tamat SMP Swadhyaya Seni Ukir ini kalian bebas memilih sekolah lanjutan dimanapun. Mau kalian ke SMK, kejuruan, atau kalian mau ke SMA. Bebas kalian memilih sesuai dengan bakat dan minat yang kalian miliki. Nah, di sini di SMP Swadhyaya ini memiliki program keterampilan seni ukir untuk putra dan menjarit untuk putrinya. Jadi di samping terdapat pelajaran program keterampilan, kalian seperti sekolah yang lain mendapatkan pelajaran umum sesuai dengan kurikulum yang ada di SMP Swadhyaya. Nah, sekarang setelah sejarah, Ibu ingin menjelaskan struktur organisasi. Nah, SMP Swadhyaya Seni Ukir Penarungan ini bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Swadhyaya. Yayasan ini adalah milik desa, yaitu milik desa Penarungan. Kemudian yang menjadi ketua yayasan
yaitu adalah perbekal Desa Penarungan. Siapapun beliau yang menjabat sebagai perbekal Desa Penarungan, itulah yang menjadi ketua yayasan. Nah, seperti sekarang ini, yang menjadi perbekal Desa Penarungan itu adalah Ibu Niwayan Kerni SA, maka beliaulah yang menjadi ketua Yayasan Pendidikan Swadhyaya. Nah, di SMP Swadhyaya Seni Ukir Penarungan ini juga dibantu oleh ketua komite, di mana kami berkoordinasi dengan ketua komite, yaitu wakil dari orang tua siswa yang bernama Iwayan Sujano, asalnya dari Banjarbantas. Nah, sebagai ketua komite, beliau sering berkoordinasi dengan sekolah, berkoordinasi dengan orang tua murid, itu perwakilan dari orang tua siswa. Nah, kalian sebagai siswa di SMP Swadhyaya Seni Ukir Penarungan ini pada tahun 2021, tahun ajaran 2021-2022. Selama 3 tahun kalian akan bersekolah di sini. Nah, Ibu di sini sebagai kepala sekolah, kemudian kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah, kemudian dibantu juga oleh Dewan Guru yang terdiri dari guru-guru mata pelajaran yang telah kalian kenal kemarin lewat daringnya, kemudian dibantu oleh tenaga tata usaha. Tenaga tata usaha atau di urusan kepegawaian itu ada Ibu Ninyoman Rustini, kemudian bendahara dibantu oleh Nimadi Asrini, kemudian ada bendahara bos dipegang oleh Ibu Niketut Alit Puspidayanti SAG, kemudian ada lagi namanya guru-guru. Nah, guru-guru mata pelajaran sudah kalian diperkenalkan kemarin. Nah, itu struktur dari organisasi di SMP Swadhyaya Seni Ukir Penarungan. Nah, kemudian untuk kesiswaan ada urusan kesiswaan yang menangani tentang siswa, yang menangani tentang beasiswa itu ditangani oleh Ibu Niketut Alit Puspidayanti. Nah, anak-anak bagi yang mendapatkan beasiswa nanti berhubungan langsung dengan Ibu Niketut Alit Puspidayanti. Kemudian untuk keterampilan, untuk guru khusus keterampilan, itu sudah kalian kenal kemarin, keterampilan ukir dipegang oleh Bapak Iketut Dibyo, sementara untuk menjahitnya Ibu sendiri yang pegang. Nah, dalam proses belajar mengajar itu ada kebijakan di mana setiap anak berhak untuk mendapatkan pelajaran. Nah, setiap anak juga wajib mengikuti pelajaran sesuai dengan yang sudah dijadwalkan di dalam kurikulum pendidikan SMP Swadhyaya ini. Jadi setiap anak mendapatkan hak, juga setiap anak harus wajib menjalankan haknya tersebut. Jadi wajib belajar. Bagi anak yang tidak mengikuti kewajibannya sebagai siswa, ya bisa mendapatkan sanksi. Dan sanksi itu juga akan diterapkan yang namanya dengan credit point. Nah, Ibu namakan dengan credit point, di mana kebijakan itu diambil untuk menekan, bukan berarti menekan anak-anak, tidak, untuk menekan tindakan yang melanggar ketertiban atau tata tertib yang ada
di sekolah SMP Swadhyaya seni ukir ini. Jadi ada tata tertib. Nah, begitulah dikatakan tata tertib atau yang diberikan kredit poin. Jadi setiap ada pelanggaran-pelanggaran itu ada nilainya. Nah, tidak sembarang pelanggaran. Jadi pelanggaran ada jenisnya 3. Yang pertama itu pelanggaran ringan, mendapatkan kredit poin 5. Setiap pelanggaran dapat 5 poin. Jadi itu ada sekitar 10 jenis pelanggaran. Kemudian nanti akan lebih detailnya dijelaskan oleh guru BK-nya. Kemudian ada pelanggaran sedang. Pelanggaran sedang ini kredit poinnya 10. Kemudian ada pelanggaran berat. Pelanggaran berat kredit poinnya setiap pelanggaran itu nilainya 25. Nah, kebijakan sekolah itu jika ada anak yang melanggar sampai dengan mendapatkan kredit poin 150, maka dia akan mendapatkan sanksi, bisa kami pulangkan ke orang tua. Nah, itu yang bisa Ibu kasih pada pagi hari ini.